Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus Ketua MUI Kabupaten Malang Romo Yai Fathul Hijah beserta para kiai yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, juga yang kita muliakan Ibu Nyai beserta Ibu Nyai Wahab beserta seluruh duriyahnya, keluarganya, putra putrinya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Juga yang saya hormati Muspika Kecamatan Kepanjen, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, juga yang dari pemerintah Kabupaten Malang, OPD, juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mojosari, para wali murid, para wali santri dan ibu wali santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan terus sehat, dan kalaupun nanti berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Atas nama pemerintah, saya Bupati Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dilaksanakan haflah pada malam hari ini, dan juga menyampaikan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren, wabil khusus Romo, para kiai dan ibu nyai yang pada hari ini melaksanakan haflah akhir sanah pondok pesantren Miftahul Huda. Mudah-mudahan pondok ini semakin hari semakin baik dan semakin banyak santrinya, karena kita hidup di dunia, Bapak Ibu, ini wajib pinter. Kalau tidak pinter, tidak ngaji, tidak sekolah, kita tidak akan merubah nasib. Adik-adik sekalian, ini estafet sekarang ada di pondok, besok 40 tahun lagi mungkin sudah ada di masyarakat, ya. Mudah-mudahan salah satu dari santri nanti bisa jadi bupati Kabupaten Malang dan di yang lainnya. Karena saya dulu juga sama dari pondok seperti ini, di pondok pesantren Nurul Ulum Ganjaran, mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tahun 80 lulus, terus melanjutkan sekolah di IAIN Malang, 83 lulus, dan seterusnya. Tahun 99 jadi DPRD sampai tahun 2015 sampai 20 terpilih jadi wakil bupati, dan 2021 sampai 2026 menjadi bupati. Ini pun semuanya atas takdir Gusti Allah. Jadi semua masyarakat, semua anak-anak kita mempunyai kesempatan yang sama, karena hakikat jabatan semuanya dari Gusti Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, al-ayah, dan seterusnya. Bahwa Allah pemilik kerajaan dan memberikan jabatan kepada orang yang dikehendaki Allah, dan jabatan dicabut dari orang yang dikehendaki Allah. Sehingga jabatan apapun itu sebenarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kampanye dan seterusnya itu ikhtiarnya,
Ikhtiarnya manusia, al-insan bitakhir wallahu bitakdir. Manusia yang berusaha, Allah yang akan menentukan. Maka saya berpesan kepada wali murid, Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya sekolahkan setinggi mungkin, karena dengan ilmu pengetahuan itulah nanti akan merubah nasibnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya manusia itu kalau beriman dan berilmu. Maka semakin orang banyak pengetahuannya, semakin banyak yang bisa dikerjakan, dan semakin banyak nanti akan merubah nasibnya dan mengangkat derajatnya. Dan oleh Rasulullah diajarkan ketika belajar ilmu pengetahuan, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu itu kedua-duanya, yaitu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka Rasulullah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Maka adik-adik, anak-anak sekalian, para santri, kedua-duanya harus dipelajari, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Siapa yang menghendaki kehidupan di dunia baik, maka dia harus mengetahui ilmu dunia, dan siapa yang menghendaki kehidupan di akhiratnya baik, maka dia harus menguasai dan mengetahui ilmu akhirat. Yang kepingin kedua-duanya baik, dunia dan akhirat, harus tahu ilmu dunia dan tahu ilmu akhirat. Maka yang mempelajari kedua ilmu itu hanya di pondok pesantren. Kalau di luar hanya belajar umum atau di tempat yang lain. Tapi di pondok pesantren saya yakin antara ilmu dunia dan akhirat itu sama-sama dilakukan. Para kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, Rasulullah telah memberikan ajaran pada kita, yaitu di mana antara ulama dan umaro ini harus menyatu dan sama-sama baik, sehingga ke depan pondok pesantren ini harus juga mendidik, mengkader para santrinya agar jadi ulama dan juga jadi umaro, karena kedua-duanya ini tidak bisa terlepas dari kehidupan di dunia ini, ya. Yang di setiap negara di dunia ini mesti ada pemerintahan, dan ketika ada pemerintahan maka ulama siapapun mesti hidup dalam pemerintahan itu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat pada Rasul, dan taat pemerintah. Ini gandengan. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa ada pemerintahan, karena memang kehidupan sosial dalam satu negara itu harus ada pemerintahan. Jadi negara itu harus ada pemerintahannya, ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada undang-undangnya. Itu dalam ilmu negara. Jadi empat ini jadi satu kesatuan, dan ulama bagian dari masyarakat atau rakyat yang ada di dalam suatu negara itu. Maka antara ulama dan umaro ini harus sinkron. Kalau itu sinkron, sama-sama baiknya, rakyatnya yang akan sejahtera. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, sinfani idza saluha saluhan nas fa idza fasada fasadan nas ala wa hiya al ulama wal umara. Dua golongan ini kalau baik, masyarakatnya sejahtera. Jika dua golongan ini tidak baik, maka rakyatnya akan sengsara. Dan alhamdulillah di Indonesia sejak kemerdekaan antara ulama dan umara ini sudah menyatu, sehingga ulama dan pemerintahan membentuk undang-undang, membentuk Pancasila itu bersama ulama, sehingga Pancasila
Nahdlatul Ulama sudah menerima sebagai asas tunggal organisasi adalah Pancasila, dan Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama. Maka kita sebagai warga Indonesia harus taat pada Allah, yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan juga taat pada Rasul, menjalankan perintah-perintah hadis, dan taat pada pemerintah, yaitu menjalankan aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, para wali murid harus berbangga, bersyukur kepada Allah, putra putrinya bisa ada di pondok pesantren. Insya Allah ada di pondok pesantren akan terjaga amaliyah maupun ubudiyahnya serta akhlaknya, insya Allah menjadi akhlakul karimah yang pada akhirnya nanti menjadi manusia yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Bapak Ibu, sekedar informasi, dan ini kewajiban kita bersama untuk menjaga putra putri kita, ya, utamanya yang masih di tingkat SD. Sekarang ini rami persekusi dan bullying, dan rami juga pelecehan seksual di tingkat anak-anak didik kita, bangsa kita, yang mulai dari SD, SMP, dan SMA dan seterusnya. Saya kemarin diundang oleh Ketua Pengadilan Agama di Kepanjen bersama Kemenak di Kepanjen sini, ya, dan Kepala Pengadilan menyampaikan data perkara di Pengadilan Agama Kepanjen sebanyak 10.000 setahun. 60%-nya DIKA, yaitu permohonan untuk nikah, ya, kawin, ya, atau dispensasi kawin, itu ada, itu terbesar se-Jawa Timur. Dispensasi nikah dini itu terbesar di Malang se-Jawa Timur. Perceraian itu juga terbesar se-Jawa Timur. Nah, yang ironis Bapak Ibu sekalian, ternyata izin pernikahan dini atau dispensasi kawin itu di Kemenak itu dari 10.000 ada 6.000. Itu setahun. Penyebabnya adalah LKMD. Ngerti? Penyebab kenapa harus nikah dini itu karena penyebabnya LKMD. Lamaran keri meteng dhisik. Ini naudzubillah min dzalik. Ini kita harus prihatin. Di Kabupaten Malang banyak anak-anak SMP itu sudah didahului hamil dulu baru ngajukan dispensasi nikah, ya. Ini yang ngajukan, yang kawin di luar itu atau yang tidak nikah ini lebih banyak, ya. Makanya anak-anak kita, Bapak Ibu bersyukur ada di pondok, mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari perbuatan yang seperti itu. Dan ini karena banyaknya maksiat, banyaknya kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana, ini tanggung jawab pribadi kamu semua. Utamanya orang tua, itu yang wajib menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita. Dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi yang wajib menjaga keluarga itu adalah kita. Kalau orang lain bukan tanggungan jawab kita. Makanya anak-anak kita dididik masuk pondok pesantren, di ngaji nih, di sekolah nih, dan dipondokkan agar bisa belajar
ilmu agama dan ilmu akhirat. Dengan demikian ada keseimbangan, sehingga mudah-mudahan anak-anak pondok ini selamanya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat ini sudah terang-terangan di umatnya kita, di umat Rasulullah, maka Rasulullah bersabda fi min indihi al hadis, jika maksiat sudah idza dhaharatil ma'asi, jika maksiat sudah terang-terangan, yaitu yang melanggar ajaran agama Islam di dalam umatnya Rasulullah, ammahumullah, maka Allah akan memberikan ammahumullahu bi'adabin, maka Allah akan meratakan atau dapat adab semua dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah. Maka sekarang kalau kita lihat di TV, di pemberitaan, di mana-mana ada musibah, itu mungkin ya Allah memberi peringatan kita dengan memberi adab agar ingat bahwa maksiat itu harus dihentikan ya. Jadi di kita sering ada gempa, ada longsor, ada tsunami, bahkan terakhir ada bencana di Kanjuruan, meninggal 153 ya, karena salah satu ya anak hamil LKMD di luar nikah itu kejadiannya ada yang aku di Kanjuruan. Lah yo opo lek nglakoni ndure sadel kan, sadel sepeda. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak musibah-musibah ini kita harus introspeksi, karena perbuatan manusia ini sudah banyak yang melampaui batas. Untuk itu saya menghimbau, mengajak kepada hadirin dan para santri untuk selalu baca sholawat dan istighfar. Nek maca sholawat ping 400 insyaallah duwi gak pernah sat. Akeh duwi. Sholawat Sajaratun Nuqut dari Habib Sagab. Kalau yang punya YouTube buka ya, di YouTube ketik sholawat Sajaratun Nuqut, nanti ada penjelasan dari Habib Sagab Parung Bogor al-Maghfurlah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wocon ping 400 insyaallah duwe akeh ya. Nek banyak susah baca istighfar, karena sholawat dan istighfar ini dalam Al-Quran surat Al-Anfal, nanti dibuka ya, itu satu ayat oleh Allah difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberi siksaan, cobaan kepada hambanya ketika bersama Rasulullah, dan sekarang dengan baca sholawat insya Allah Rasulullah hadir, dan Allah tidak akan memberi cobaan, siksaan kepada orang yang selalu baca istighfar. Sehingga anak-anakku sekalian mulai sekarang diistiqomahkan, mulazimah atau terus menerus baca sholawat dan baca istighfar, insya Allah hidupnya akan jadi baik. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu baca sholawat, selalu baca istighfar, insya Allah hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.